Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, semoga Ustadz dan jamaah senantiasa sehat, berkah dan husnul khatimah. Amin, amin. Ustadz, bagaimana kita menyikapi kemarin ada perbedaan dalam penanggalan 1 Zulhijjah? Yang menjadi permasalahannya itu, kapan Ustadz kita harus melaksanakan saum Arafah? Apakah di hari Jumat pekan ini atau di hari Sabtunya? Dan bukankah kita itu haram puasa di hari raya? Lalu gimana Ustadz kalau kita saum Arafahnya di hari Sabtu? Kan di Saudi mah sudah hari raya Idul Adha. Bagaimana Ustadz? Ya, Ibu Bapak, saya kembali dulu ke metode dasar ya. Kalau kita bicara menentukan tanggal 1 di penanggalan Hijriah, itu ada 2 metode. Pertama metode hisab. Hisab itu dihitung secara matematis. Jangankan tahun ini, 100 tahun mendatang sudah bisa tahu 1 Zulhijjah itu jatuhnya bertepatan dengan berapa Masehi. 1 Ramadan itu jatuhnya bertepatan dengan berapa Masehi. Itu udah. Itu namanya metode hisab. Ya. Nah, ilmu yang mempelajari ini namanya ilmu falak. Dulu saya belajar ilmu falak itu. Ya, sehingga kata guru nate, coba ya, Aam, kamu lahir tanggal berapa? Tanggal 14. Cari kamu lahir tahun Hijriahnya tanggal berapa dan hari apa. Dihitung, keluar. Ya. Pas ditanya ke emak, Aate lahir hari ini, betul. Jadi dihitung. Ya, itu namanya ilmu falak gitu. Nah, dulu gurunya teh Ustadz Aminuddin, bukan Amiruddin, Aminuddin. Gitu. Dikit-dikit Aam, saya teh sok disuruh wae ngitung. Ya, kita siapa nih yang mau ngitung? Aam. Tapi ada bagusnya, jadi saya jadi bisa gitu loh. Nah, terus ilmu falak ini sampai sekarang digunakan menentukan tanggal secara matematis. Dan ukurannya itu wujudul hilal. Hilal itu secara hitungan sudah ada. Nah, ada itu sudah terlihat apa belum? Nah, metode hisab tidak mempersoalkan terlihat atau tidak terlihat. Pokoknya mah aya we. Gitu. Paham sampai di situ? Nah, ada lagi metode yang kedua, ru'yat. Kalau ru'yat itu hilalnya kudu kelihatan. Jadi walaupun secara hisab ada, hari belum kelihatan mah enggak. Belum dihitung tanggal 1. Nah, ini yang terjadi. Saudara-saudara kita di Muhammadiyah menggunakan metode hisab. Sementara hampir mayoritas ormas termasuk pemerintah menggunakan metode ru'yat gitu. Caranya bagaimana? Ya dilihat di ru'yat dengan alat. Nah, masalahnya si hilal itu, bulan sabit itu akan terlihat kalau sudah di atas 3 derajat. Tapi kalau di bawah 3 derajat, ada tapi nggak terlihat. Maka itu bulan dibulatkan. Seperti halnya sekarang. Bulan itu dibulatkan dari 29 hari jadi 30 hari. Bulan apa? Dzulqa'dah. Kenapa? Karena tidak terlihat hilal. Sementara saudara kita dari Muhammadiyah tetap karena sudah ada maka Dzulqa'dah itu 29. Itulah yang jadi perbedaan. Sekarang tanggal 3 Zulhijjah kalau menggunakan metode ru'yat. Tapi sekarang 4 Zulhijjah kalau menggunakan metode hisab. Nah, itu Anda harus tahu dulu apa dasar kenapa berbeda gitu. Jadi yang berbeda kenapa? Metodenya. Nah, iya tapi gimana Ustadz, mana yang benar? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muttafaq alaih, idza ijtahadal hakim
Bila hakim, orang yang berilmu ya, yang berijtihad itu bukan orang awam, ya. Fa'asoba, benar tuh si pendapatnya itu, ya, falahu ajron, baginya 2 pahala. Wa ini ijtihadal hakim, bila seorang hakim, seorang yang berilmu berijtihad, fa'akhto'a, keliru, falahu ajrun, dapat 1. Jadi kalau benar itu tetap dapat nilai, kalau benar dapat nilai 2, kalau salah dapat nilai 1. Kalau bahasa akademik mah 2 nana ge lulus, yang 1 A, yang 1 B gitu. Jadi sebenarnya Anda kalau yakin dengan hitungan hisab, mangga. Ya. Kalau Anda yakin dengan hitungan ru'yat, silahkan. Karena dua-duanya juga boleh Anda pilih gitu loh. Ibu milih yang mana? Masih bingung kan ya? Oke, nggak apa-apa. Ya, bingung itu. Nah, jadi dalam dunia keilmuan yang penting ada konsistensi. Saya secara pribadi meyakini metode ru'yat, karena dalam dunia ilmiah disebut dengan logiko hipotetiko verifikatif. Jadi ada yang logis dulu, ada hipotesis, lalu ada pembuktian. Nah, pembuktiannya itu ru'yat gitu loh. Logikonya itu hisab. Kan logika hisab. Jadi saya berbasis pada scientific method, makanya Pak Ama ikut pemerintah ya, bukan urusan ikut pemerintah, saya punya logika ilmiah, logiko hipotetiko verifikatif. Jadi dalam dunia pragmatik, ilmu positivistik itu adalah mazhab positivistik itu menggunakan metode logiko hipotetiko verifikatif. Hisab itu dipakai, tapi untuk sekedar untuk sekedar memprediksi. Tetapi seperti apa? Verifikasi. Yaitu di ru'yat. Makanya saya termasuk mau Idul Adha, mau Idul Fitri, kan saya mau konsisten dengan ru'yat secara pribadi. Tapi kalau Anda mau pakai hisab, berarti Anda nanti saum Arafahnya di hari Jumat. Kalau Anda menggunakan metode hisab. Karena saya menggunakan metode ru'yat, saya mah saumnya mau di hari Sabtu. Tapi Anda dan saya sama, 9 Zulhijjah. Paham nggak? Jadi Anda yang saumnya hari Jumat, Anda saum tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Terus yang saumnya di hari Sabtu tanggal berapa? Nah, yang jadi masalah, tapi kan di sana sudah Idul Adha. Idul Adha, ya kan gitu. Pertanyaannya, kalau Anda Jumatan Bapak, Anda puasa Bapak, pakai waktu di mana Anda berada atau pakai waktunya orang lain? Oke, supaya lebih sederhana begini. Saya sahur di Denpasar. Di mana, Bu? Terbang ke Bandung. Saya berbuka pakai waktu Denpasar apa waktu Bandung? Bandung. Jadi lebih cepat kan? Lumayan sajam. Tapi kalau saya sahur di Bandung, terbang ke Denpasar, adzan maghrib Denpasar apa Bandung? Nah, jadi Anda nggak usah riuh. Tapi kan di sana Idul Adha, mohon di ditu cece. Anda makan di dia belum Idul Adha gitu loh. Kan yang jadi pertanyaan gitu. Tapi kan di Saudi. Nah, terus ada lagi yang gini yang suka menyederhanakan. Saya ingin tanya dulu. Indonesia itu Saudi itu timurnya Indonesia apa baratnya Indonesia? Mun orang ke Saudi, saudara-saudara, kita teh menuju ke arah timur atau ke arah barat? Sanutnya jawab timur. Berarti Anda sholat teh ke timur merenan gitu tah. Bener tuh?
Saudi itu posisinya di arah barat. Ya nggak sih? Nah, karena di arah barat, dipastikan kita lebih dulu waktu sholatnya. Coba, mundur 4 jam. Nah, di Saudi mas sekarang teh baru selesai sholat subuh. Duhur di mana? Subuh. Logikanya kalau ke barat, maka Indonesia 4 jam lebih cepat dari Saudi Arabia. Yang jadi pertanyaan, nah cenah, kuduna kan Indonesia dulu, benar nggak? Nah, saya akan jawab karena saya ini method of authority. Saya menggunakan metode otoritas karena bidang ilmu saya kan bukan astronomi. Orang tuh kalau ngomong harus sesuai bidangnya. Ada scientific method, ada method of authority. Kalau Anda datang ke dokter, itu method of authority. Apa yang dikatakan dokter, Anda ikuti. Ibu minum obat ini ya. Ya. Sehari berapa kali dok? 3 kali. Sekali minum berapa? 1. Yang antibiotiknya habisin ya bu ya? Ya. Anda ikut aja. Anda nggak minta penjelasan yang on detail gitu. Tapi kalau ini, dok kenapa ini habis dok? Ya ini antibiotik harus habis gitu aja. Tapi kenapa harus habis? Dokter nggak bisa, bukan nggak bisa. Butuh 7 tahun untuk menjelaskan itu. Kudu kuliah di kedokteran. Jadi sebenarnya sehari-hari kita juga menggunakan method of authority. Metode otoritas. Jadi kalau awam jangan bicara. Sebab dalam awam posisinya kayak gitu. Kita kan ada di Indonesia itu kan 4 jam lebih cepat. Nah, ini saya kutip method of authority. Penjelasan dari Profesor Dr. Thomas Jamaluddin. Pak Profesor Dr. Thomas Jamaluddin. S1-nya di ITB, astronomi, S2-nya, S3-nya di Tokyo Institute of Technology, Jepang, astronomi. Juga profesornya bidang astronomi. Nah, dengar baik-baik. Secara geografis, posisi Saudi Arabia berada di sebelah barat Indonesia. Sehingga waktu Indonesia cepat 4 jam. Yang tadi ya. Nah, jadi orang teh ke Arab teh ke barat. Ya. Berapa jam perjalanan dari dari Jakarta ke Jeddah? Kurang lebih 9 jam. Berapa kilo? 7.887 kilometer. Jakarta Jeddah teh 7.887 kilometer. Perjalanan kurang lebih 9 sampai 9 jam setengah tergantung cuacanya. Ya. Makanya kalau kita mau ke Arab, mau ke Saudi, pasti melewati kepulauan Sumatera, Medan, Aceh, Singapura, Malaysia, Sri Lanka, Mumbai, Uni Emirat, landing di Jeddah. Itu tinggal harulang ya, Emirat. ya, kalau kita terbang nih, cus ya, kita teh pasti ke arah barat. Kita aya di pesawat kita tuh ada di Kepulauan Sumatera, tapi kitanya di lautnya. Karena Indonesia itu dihapit oleh 2 samudra, Samudra Hindia dan Pasifik. Jadi kita itu melewati 2 samudra. Dan yang paling panjang itu Samudra Hindia. Kalau kita naik pesawat lautan terus kayak di daerah Sri Lanka goncangan besar. Ya, di situ pasti iya mah Sri Lanka. Ya. Hari baru kadi itu mah rada susah ngabedakeun. Nah, nanti sebelah kanannya udah wilayah India, Mumbai, terus nanti Uni Emirat kelewat, landing aja di Jeddah gitu. Ya. Jadi memang 4 jam gitu ya. Tetapi hilal justru lebih mungkin terlihat lebih dulu di Arab Saudi karena terlihatnya sebelah barat pada saat terbenam matahari. Jadi justru hilal mas sebaliknya. Mun orang awam kan mikirnya urang ganti heula. Nah, eta
Da awam kita mah. Mata kudu nu pakar nu ngomong teh. Da saya ge mata ku saya teh dikutip. Da saya ge ahlinya bukan di situ. Jadi justru kalau hilal itu akan lebih duluan dia. Berdasarkan data hisab pada akhir Zulqa'dah 1443, ketinggian hilal di tanah air antara 0 sampai 3 derajat dengan sudut elongasi 4,27 derajat sampai 4,97 derajat. Sehingga Zulqa'dah digenapkan menjadi 30 hari. Sementara pada tanggal tersebut posisi hilal di Arab Saudi sudah cukup tinggi dan bisa diru'yat. Di Indonesia mah belum, di sama udah. Makin hulang-hulangnya orang itu ngerti tidak? Orang itu ngerti tidak? Lin ahlina orang. Semakin ke arah barat dan bertambahnya waktu, maka posisi hilal akan semakin tinggi dan semakin mudah terlihat. Posisi Arab Saudi lebih barat dari Indonesia sehingga pada tanggal yang sama posisi hilal di sana lebih tinggi dan lebih memungkinkan untuk dilihat. Jadi keliru jika memahami karena Indonesia lebih cepat 4 jam di Arab Saudi, maka Indonesia mestinya lebih dulu Idul Adhanya. Itu teh keliru. Cek pakar. Ya. Saya nggak berani ngomong gitu, dibaca ku saya teh. Semakin ke arah barat dan bertambahnya waktu, maka posisi hilal akan semakin tinggi dan semakin mudah terlihat. Posisi Arab Saudi lebih barat dari Indonesia. Lebih barat kan? Iya kan lebih barat? Iya enggak? Lebih barat kita teh. Iya enggak? Makanya kita waktunya lebih cepat. Waktu apa? Sholat. Waktu Idul Adha sholat, karena sholat mah menggunakan ukuran matahari, bukan ukuran bulan sayang. Nah, posisi hilal di sana lebih tinggi dan lebih memungkinkan untuk dilihat. Jadi keliru memahami. Jadi keliru jika memahami karena Indonesia lebih cepat 4 jam dari Arab Saudi, maka Indonesia mestinya lebih dulu beridul adha. Itu keliru secara ilmu. Dah hilal mah akan lebih duluan di sana kelihatannya. Makin barat makin dulu. Makanya di Saudi sudah terlihat hilal tuh pada saat kemarin di ru'yat tuh udah terlihat, di Indonesia belum terlihat. Jadi sebenarnya kalau Anda memang yakinnya Idul Adha itu di hari Minggu, ya ada Anda mau orang Indonesia hari Minggu. Gitu loh. Nah ini sengaja saya kutip dari pakarnya ya, supaya tidak katanya-katanya. Kan logika Anda tadi mengatakan gitu ya, kan orang lebih 4 jam lebih cepat. Ya kan orang teh heula. Nah, ternyata kan orang teh heula. Ya kan secara akal makan iya kan. Apalagi Anda awam, si ustadznya awam. Gitu. Ya. Anda awam, ustadznya ge awam. Ustadznya itu kiai besar, tapi dia tidak belajar astronomi. Ini mah profesor bidang astronomi. Beliau ini. Gitu. Ya. Jelas. Jadi makin ke barat itu makin cepat kelihatan. Dan memang ukurannya kan hilal. Sementara Anda sholat itu ukurannya bumi mengitari matahari. Jadi pakai ukuran matahari. Sholat itu pakai ukuran matahari. Sementara hilal itu bulan mengitari bumi. Gitu. Nggak ngerti juga nggak apa-apa. Saya rada kurang ngerti ya teh. Tapi saya paham sih, maksudnya karena dulu pernah belajar ilmu falak, jadi saya ngerti gitu. Oh iya gitu. Ini udah, makanya saya mah yakinnya ru'yat di Indonesia itu bisa diru'yatnya karena tidak bisa diru'yat jadi dibulatkan. Jadi gimana? Saya Percikan Iman akan melaksanakan Idul Adhanya di hari Jumat. Hari Minggu, hari Ahad. Sengaja ngetes. Idul Adhanya di hari Ahad.
Saum Arafahnya. Saum Arafahnya di tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Sabtu. Ada yang bilang, tapi kan nggak wukuf. Ya, ukuran teh bukan wukuf, tanggal 9 Zulhijjah ukurannya. Jadi gak usah ragu kalau memang Anda mau ngambil hari Sabtu saum, ya, hari Minggu Idul Adha, udah. Tapi saya mah pokoknya pengen kayak Saudinya, sok eta mah hak Anda. Anehnya cenah urang saum Arafah bari urang teu wukuf gitu loh. Iya cek saya teh, kamu saumnya tanggal 8 lin tanggal 8. Paham maksud saya? Kalau Anda saum Arafah nurutan wukuf, saya bilang kamu mah tanggal 8 gesaum. Mereka mah wukuf tanggal 8. Makanya kudu yakin dulu dari awal. Anda mau menggunakan metode hisab atau ru'yat? Kan Anda mah tidak punya pegangan kumaha rame. Ramena kumaha? Urang mah ari maneh naon? Di kampung urang mah da kabeh atuh da minggu nya geus we minggu atuh ari maneh gitu. Ya urang mah nya sorangan salat Idul Adha ari maneh. Nah, jadi yang penting itu ada dasar keilmuan. Makanya idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran. Kalau orang berilmu berijtihad dan dia benar 2 pahala. Wa idza ijtahadal hakim, apabila seorang berilmu berijtihad lalu dia salah, fa akhta'a falahu ajrun. Karena dia orang berilmu. Jadi yang berijtihad itu orang berilmu. Ijtihad apa? Bidang kesehatan, kudu dokter. Ya, iya mah jigana obat nggak apa-apa juga nama paeh Anda. Anda bukan dokter. Jadi nu ijtihadnya kudu dokter. Kalau untuk kesehatan gitu. Jadi sebenarnya semua itu ada ilmunya. Makanya ada ayat yang mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang berilmu kalau kamu tidak tahu. Orang berilmu itu sesuai bidangnya, ya. Nah, ya yang beginian tanya ke astronom, bidang astronomi, gitu. Begitu saya ingin membetulkan bacaan, tanya ke ustadz ahli tajwid. Ketika saya ingin tahu bagaimana cara menghafalkan yang mudah, tanya ke ustadz yang ahli tahfidz. Gitu loh. Kalau saya ingin jelas ini persoalannya, tanya ke astronom, ahli yang bidang itu gitu. Nah itu.